Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdiah. Di sini saya akan membahas tentang VoIP. Pertama, kelebihan VoIP. Dalam sistem VoIP, biaya investasi awal membangun komunikasi akan lebih murah jika dibandingkan jaringan analog. Kedua, tidak kena biaya roaming untuk koneksi jarak jauh, misalnya antar provinsi, selama terkoneksi dengan internet yang menggunakan jalur bandwidth. Yang ketiga, infrastruktur VoIP dapat berjalan pada sistem jaringan analog. Contohnya, sambungan internet yang saat ini bekerja dengan jalur yang sama dalam kabel analog telepon, seperti Telkom yang menyatukan koneksi jalur telepon dengan VoIP. Yang keempat, kapasitas bandwidth-nya lebih kecil dibandingkan dengan sambungan analog. Yang kelima, memungkinkan terjadinya integrasi dengan sistem komunikasi analog melalui perangkat PBX gateway. Yang keenam, mudah untuk diintegrasikan menjadi jaringan berskala besar. Jika bagian-bagian jaringan VoIP disatukan, setiap pengguna di belahan dunia lain dapat saling terhubung. Penggunaan perangkat tidak hanya terbatas pada perangkat keras berupa pesawat telepon, tetapi dalam bentuk komputer dengan aplikasi yang terinstal di dalamnya. Lalu berikutnya, kekurangan VoIP. Kekurangan VoIP yang pertama, kualitas dan kejernihan suara sering menjadi kendala utama. Lalu yang kedua, terkadang muncul delay yang menyebabkan komunikasi terputus-putus atau bergema. Yang ketiga, sistem komunikasi dengan memanfaatkan jalur internet terkadang mengalami down, crash, dan loss yang mengakibatkan kegagalan komunikasi. Yang keempat, untuk membangun jaringan skala besar yang menghubungkan jalur analog dengan VoIP membutuhkan perangkat yang berspesifikasi tinggi dan kerjasama dengan provider yang bersangkutan. Yang kelima, diperlukan pengaturan kanal atau virtual untuk memisahkan data suara dan data jaringan agar tidak terjadi stuck. Lalu yang selanjutnya, integrasi antar sistem jaringan VoIP yang berbeda dan network terkadang akan menimbulkan gangguan dalam jaringannya. Lalu data yang ditransmisikan VoIP salah satunya bagian header, antara lain IP header. IP header memiliki fungsi mencatat dan menyimpan setiap informasi routing. Tujuannya agar setiap paket data yang ditransmisikan dapat segera sampai pada tujuan dengan cepat. Yang kedua, Real Time Transport Protocol atau disingkat RTP. Header Real Time Transport Protocol. Header ini bertugas sebagai tanda paket agar dilakukan framing dan segmentasi data real time. Dalam prosesnya, RTP dikontrol dan dikendalikan oleh Real Time Transport Protocol Control atau RTCV untuk menyimpan QoS (Quality of Service) dengan proses sinkronisasi media stream di antara kedua perangkat yang sedang berkomunikasi. Lalu selanjutnya, User Data Protocol atau UDP header. Karakteristik utama dari UDP ini adalah tidak adanya jaminan bahwa paket akan sampai dengan utuh sampai tujuan dengan baik. Hal ini yang menyebabkan pada beberapa komunikasi suara yang terputus-putus dan data yang hilang tersebut tidak dapat didengarkan lagi. Selanjutnya, link header. Link header ini ukuran bytes-nya disertakan dalam header yang tergantung dari tipe media transmisi yang digunakan. Contoh media VVV 6 byte ukuran link headernya. Lalu untuk Ethernet ukuran headernya 14 byte, from relay 4 bytes dan ATM 5 bytes. Lalu apa ini yang hal-hal yang mempengaruhi kualitas VoIP? Pertama, latensi, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu perangkat dari meminta hak akses ke jaringan sampai mendapatkan hak akses itu. Lalu real latency,
berhubungan dengan fisikal dan karakteristik penyambung dari media pengangkutannya seperti persinyalan elektriknya dan clocked speed. Juga berhubungan dengan RTT, contact time, selama ditransmisikan dari sumber ke tujuan melalui berbagai perubahan kecepatan transmisi. Lalu remembered latency, yaitu latensi yang tidak terlalu signifikan namun dapat berpengaruh pada perspektif pengguna. Latensi ini latensi yang terjadi akibat daya ingat manusia. Lalu induced latency, yaitu delay yang terjadi akibat delay antrian pada belahan perangkat jaringan, misalnya Ethernet card router. Delay proses pada end system dan koneksi lain jaringan antara sumber dan tujuan. Berikut yang keempat, yang kelima maksudnya, yaitu lagi delay, yaitu waktu tunda yang disebabkan oleh proses transmisi dari satu titik ke titik lain yang menjadi tujuannya. Lalu propagation delay, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk merambatkan sinyal. Propagation delay ini dipengaruhi oleh jarak. Semakin jauh jarak pengirimannya, semakin besar delay-nya. Lalu packetization delay, delay yang disebabkan oleh waktu yang diperlukan untuk memproses pembentukan paket IP dan informasi user. Delay ini hanya terjadi sekali, yaitu di source informasi. Lalu processing delay-nya adalah waktu yang diperlukan oleh suatu perangkat jaringan untuk melihat route, mengubah header, dan tugas switching lainnya. Lalu quick link delay, delay ini disebabkan oleh waktu proses yang diperlukan oleh router di dalam menangani antrian transmisi paket di sepanjang jaringan. Umumnya delay ini sangat kecil, kurang lebih 100 mikrosekund. Selanjutnya jitter buffer adalah perangkat data bersama di mana paket suara dapat dikumpulkan, disimpan, dikirim ke prosesor suara dalam interval spasi yang sama. Selanjutnya jitter, yaitu variasi waktu dari sinyal periodik dalam elektronik dan telekomunikasi, seringkali dalam kaitannya dengan sumber referensi jam. Selanjutnya packet loss. Packet loss ini suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan total paket yang hilang dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan. Selanjutnya protokol standar yang digunakan pada VoIP. Pertama, H323, yaitu suatu standar ITU-T yang menentukan komponen protokol dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia, yaitu komunikasi audio, video, dan real time melalui jaringan berbasis paket, yaitu paket based network. Yang kedua, Media Gateway Control Protocol atau disingkat MGCV, yaitu protokol yang digunakan untuk signaling dan protokol kontrol yang digunakan dalam sistem VoIP yang terdistribusi. Lalu Session Invitation Protocol atau disingkat SIP, yaitu signaling protokol banyak digunakan untuk membangun dan memutuskan sesi komunikasi multimedia seperti suara dan video melalui internet. Protokol ini dapat digunakan untuk membuat, mengubah, dan mengakhiri sesi unicast atau multicast yang terdiri dari satu atau beberapa media stream. Selanjutnya, Real Time Transport Protocol atau RTV, yaitu didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirim audio dan video pada jaringan IP. RTV digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalamnya. Sistem streaming media seperti telepon, aplikasi media telepoins, dan web yang memiliki fitur berbasis push to talk.
Selanjutnya, Session Description Protocol (SDV), yaitu protokol yang mempunyai fungsi untuk memberikan deskripsi terhadap suatu sesi multimedia. Lalu Inter-Text Exchange (IEX) dapat menebus NAT atau Network Address Translation dengan mudah, tidak seperti SIV maupun H323 tadi yang memerlukan device tambahan. Selanjutnya, macam konfigurasi data suara atau codecs. Pertama, G711. Tugasnya mengkonfigurasi voice ke 64 KB per second voice stream. Codecs ini digunakan pada tradisional TDM T1 voice, the highest quality. Lalu yang kedua, Z723.1. Terdapat dua type berbeda untuk kompresinya. Compression G723.1. Pertama, menggunakan codec Excited Linear Prediction atau CELV computation algoritma yang mempunyai bitrate 5,3 KB per second. Lalu tipe yang kedua menggunakan multi-force maximum likelihood quantization MVMLQ algorithm yang memiliki kualitas suara lebih bagus. Tipe ini memiliki bitrate of 6,3 KB per second. Lalu Z726. Codecs ini memiliki beberapa bitrate yang berbeda-beda, yaitu pertama 40 KB per second, 32 KB per second, 24 KB per second, dan 16 KB per second. Codec ini paling sesuai untuk terkoneksi ke PBX dengan bitrate 32 KB per second. Lalu Z728. Codec ini memiliki suara kualitas yang bagus dan spesifik didesain untuk low latency application. Codecs ini mengkompres voice menjadi 16 KB per second stream. Lalu Z729, yaitu salah satu codec berkualitas lebih baik, Beta Voice Quality Codecs. Codecs ini mengkonversi voice menjadi 8 KB per second. Selanjutnya, arsitektur jaringan software. Yang pertama, front plane software. Ada transport plane, call control, dan signaling plane, lalu management plane, dan service and application plane. Pertama, kita bahas dulu transport plane. Fungsinya sebagai pembawa pesan di sepanjang jaringan VoIP, seperti pengirim pesan, pensinyalan dalam jaringan, dalam panggilan, pembangunan hubungan media dalam panggilan, atau menyediakan transportasi untuk pengiriman media. Yang kedua, call control and signaling plane. Fungsinya sebagai pengendali sebagian besar dan elemen pada jaringan VoIP, khususnya transport plane. Plane ini melakukan fungsi kontrol panggilan berdasarkan pesan pensinyalan yang diterima dan transport plane untuk membangun dan membubarkan koneksi media pada jaringan VoIP. Lalu, manajemen plane. Tugasnya memberikan fungsi Operation Support System USS, yaitu penyediaan layanan pelanggan dan layanan baku, pembangunan sistem operasi, sistem billing, dan pemeliharaan jaringan. Lalu Service and Application Plan. Tugasnya memberikan fungsi kontrol, logika, dan eksekusi terhadap berbagai layanan dan aplikasi di dalam jaringan VoIP. Perangkat yang melakukan fungsi ini terdiri dari application and feature server dan media server.
Yang kedua, peran intensitas software. Nah, sini kita bahas dulu media gateway control function MGCF. Fungsinya menyediakan logika panggilan dan persinyalan untuk kontrol panggilan pada satu atau lebih media gateway. Selanjutnya, Call Agent Function CAF dan Interworking Function WF. CAF dan WF ini merupakan subset dari MGCF. CAF ini berfungsi pada saat MGCF menangani kontrol panggilan dan pemeliharaan kondisi panggilan, sedangkan IWF berfungsi pada saat MGCF melakukan interaksi pensinyalan pada jaringan yang menggunakan protokol berbeda. Lalu RF dan AF, yaitu RF ini menyediakan informasi routing pemanggilan untuk MGCF, sedangkan AF mengumpulkan informasi acquisition panggilan untuk tujuan billing. Lalu ada SIP Proxy Server Function SPSF. Kebanyakan implementasi dari RF dan AF adalah berupa SIP Proxy Server. Oleh karena itu, ISG mengakui pemisahan SPSF. Selanjutnya, Signaling Gateway Function SGF dan Access Gateway Signaling Function AZSF, yaitu menyediakan gateway untuk pensinyalan antara jaringan VoIP dengan PSTN. Peran utama dari SGF adalah untuk melakukan enkapsulasi dan mentransportasikan protokol pensinyalan PSTN atau VLMN pada jaringan IP. Lalu AZSF ini menyediakan gateway untuk pensinyalan antara jaringan VoIP dengan tujuan akses yang berbasis switch. Selanjutnya, Application Server Function, yaitu peran utama ASF tadi adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Selanjutnya, Service Control Function ACF berfungsi sebagai AISF yang melakukan fungsinya mengontrol logika layanan. Oleh karena itu, ISG juga mengakui pemisahan SCF. Selanjutnya, Media Gateway Function MGF. Fungsinya menjembatani jaringan IP dengan end-to-endpoint access atau jaringan TRAN. Peran utama MGF adalah untuk transportasi media dari satu format ke format lain yang sesuai. Selanjutnya, Media Server Function MSF. Fungsinya menyediakan manipulasi media dan melakukan paketisasi media stream untuk keperluan beberapa aplikasi. Peran utama MSF adalah untuk beroperasi sebagai server yang mengatur permintaan dari AISF atau MGCF untuk memproses media dengan paketisasi media stream. Itu saja pembahasan saya tentang VoIP. Salah kata penyebutannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.